Ngakak, Anies tanpa sadar akui kalau dirinya lebih jago ngebacot daripada bekerja. Banyak yang menyangka Presiden Jokowi takut sama pencapresan Anies. Itulah kenapa orang nomor 1 di Indonesia itu dikatakan benci sama Surya Paloh, karena Brewok mencalonkan ex-gubernur DKI tersebut sebagai capres 2024. Padahal faktanya tidak demikian. Karena coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang, untuk apa sih Presiden Jokowi takut Anies jadi capres? Nggak ada alasannya sama sekali. Wong elektabilitas Anies juga rendah kok. Yang jadi pendukungnya juga hanya kadrun, FPI, partai kecil, PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat. Serta pencapaiannya tidak ada yang bisa dibanggakan selain JIS. Dikit-dikit yang dipamerkan oleh Anies stadion yang tidak sesuai standar FIFA itu. Pertanyaannya, kenapa demikian? Karena itulah satu-satunya hasil kerjanya yang bisa dia perlihatkan ke publik. Nggak akan mungkin misalnya Anies memamerkan kelebihan bayar Pemprov DKI yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, atau jualan instalasi bambu getah-getih yang berusia 11 bulan itu. Dan tidak akan mungkin politisi yang dekat dengan tokoh 212 Rizik tersebut memamerkan program rumah DP 0 yang gagal total. Karena kader partai pengusungnya sendiri yang juga menjabat sebagai ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Baras pernah mengatakan program rumah DP 0 merupakan program bohong. DP 0 rupiah. Sudahlah itu bohong. Alas hukumnya saja nggak jelas. Rumah yang tak bisa dimiliki itu HGB. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kalian beli itu HGB di atas HPL, hak pengelolaan Pemprov DKI. Artinya tanah dan bangunannya hanya bisa dimiliki temporer 1 kali perpanjangan. Habis itu keluar. Mana rumah tapak itu? Tidak ada. Rumah tapak itu di awang-awang, ujar anak buah Surya Paloh tersebut dengan nada tegas. Justru yang orang tahu dari Anies ini bukan prestasinya, tapi ngebacotnya yang nggak ketulungan. Segede-gedenya bacot Musni Umar dan Novel Bamukmin, masih lebih gede bacot Wan Badut Anies. Nah, baru-baru ini ia sendiri yang mengakui kalau dirinya memang jago ngebacot. Jadi pada Sabtu 20 Mei 2023 kemarin, Anies hadir di acara milad PKS. Karena dirinya diusung oleh partai tersebut sebagai capres, maka dia pun diberi panggung untuk menyampaikan pidato. Disitulah Anies mengatakan dia siap adu bacot dengan capres lainnya. Hanya saja karena kata bacot itu rada kasar, maka ia ganti dengan kata gagasan. Gagasan yang tidak terwujud, itulah bacot namanya. Seperti naturalisasi sungai. Tidak berhenti sampai di situ. Anies juga mengatakan kalau dirinya lari keliling Indonesia pasti akan kalah, tapi kalau adu kata-kata dia akan menang. Artinya apa? Kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Kemudian Wan Anies juga tidak akan keliling Indonesia mengawasi proses pembangunan serta mendengarkan keluh kesah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ia akan lebih banyak duduk santai di istana sambil menunggu laporan anak buah, di samping menyiapkan kata-kata bacot untuk disampaikan kepada wartawan. Tidak lupa pula ia menyiapkan bahan untuk ngeles kalau ada program kerja yang gagal total seperti rumah DP 0. Inilah ciri khas politisi elitis, bukan merakyat. Nafsu berkuasanya gede, tapi OKOC alias ogah kerja ogah capek. Lantas, kalau Anies gak mau keliling Indonesia, siapa yang akan melakukan hal itu? Para pendukungnya, seperti Musni Umar yang potensial jadi Menteri Pendidikan. Orang ini yang akan datang ke sekolah-sekolah, memantau proses belajar mengajar di sana. Kemudian ada Gais Khalifah yang berpotensi jadi Menteri BUMN. Si botak yang dijuluki Tuyul Ancol ini yang akan menyeleksi siapa saja yang akan duduk di kursi direksi BUMN. Dan ada Novel Bamukmin, si Menteri Agama Kabinet Anies yang akan keliling Indonesia memastikan rumah makan tidak buka di bulan puasa bersama para laskar FPI. Sementara Dr. Tifa, Eko Boy, Bahrum Ahmadi, Panca Gagap, dan lain-lain
masih setia main tweet untuk mengharumkan nama mantan menteri pecatan itu di medsos. Terakhir apa yang terjadi? Kembali ke zaman jahiliyah. Pembangunan infrastruktur banyak yang mangkrak seperti Wisma Atlet Hambalang, serta kader partai penguasa. Orang-orang berwatak rakus seperti Johnny G. Plate dan Lutfi Hasan Ishak pesta pura melakukan korupsi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Badli. Bagaimana menurut Anda?